Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita sudah masuk pada hari-hari ke-8 dari bulan Muharram tahun 1438 Hijriah. Dan ini diperingati, diramaikan oleh seluruh umat Islam di dunia, karena 700 tahun umat Islam maju, 700 tahun umat Islam mundur, dan 1400 Hijriah dicanangkan, dideklarasikan sebagai abad kebangkitan umat Islam. Sekarang sudah 38 tahun kalau dimulai kebangkitan Islam, dianggap sejak 1400. Wajar 700 tahun maju, 700 tahun mandek. Wajar kalau mulai 1400 berkembang kembali. Tanda-tanda untuk itu banyak sekali. Bagaimana umat Islam bertambah banyak sampai ke pusat-pusat Kristen. Eropa itu diklaim, diakui sebagai Kristen. Barat itu seolah-olah adalah milik Kristen. Timur sebagian yang Islam. Afrika dianggap daerah yang diperebutkan. Indonesia silakan Islam, Malaysia Islam, India Islam, banyak. Tapi Eropa nggak boleh cek anggapan mananya sebagai daerah Kristen. Tapi sekarang sudah berat mereka menghadapi pertambahan jumlah penduduk yang beragama Islam. Karena bagi orang Barat, bagi orang seperti hayang boga anak teh, Belanda itu zero population, jumlah anu mawon sarua jeung jumlah lahir. Jadi penduduknya seperti bertambah cara Indonesia. Gitu kenapa? Karena jumlah yang meninggal sama dengan jumlah yang lahir. Kenapa? Karena mereka tidak mau nikah, tidak mau punya anak. Hari umat Islam tanah tahu, tanah salut, karawin, baruga anak. Palestina yang dibunuh terus-terusan oleh orang Israel, loba bari ke perang ya, loba kan ke situasi perang. Waktu ditanya sih kita bari perang anak-anak cuma ya itu gantian anak-anak kurang terbunuh oleh Israel, dan kita melahirkan kembali anak-anak yang siap untuk berjuang. Di Eropa para pemudanya banyak yang beragama Islam, dan mereka bukan anak-anak muda masuk Islam mualaf hayangan
beas kayangan diberi, bukan. Mereka betul-betul mualaf, cerdas, punya kecintaan kepada agama, ingin melaksanakan agama, makan selalu ingin yang halal, kemudian perbankan ingin perbankan Islami, pakaian ingin betul-betul sesuai dengan ajaran. Dan ini tanda-tanda kebangkitan umat ini. Tidak gampang dengan teknologi, barudak Islam lainnya bertentangan dengan teknologi, malah erat dekat dengan ilmu dan teknologi. Namun tentu bagaimana caranya menghadapi kemajuan Islam ini? Ada ulama yang mengatakan hadapilah kemajuan Islam itu dengan pikir dan zikir. Jadi modal umat Islam maju adalah dengan fikir, ilmu, dan dengan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi ilmu harus tinggi, kesadaran jiwanya juga harus kuat. Sedangkan kadang-kadang jelema teh aya nu tinggi pengetahuan tapi zikirnya kurang, kesadarannya kurang. Ilmu luhur, sholat subuh kaburangan, kadang-kadang tara sholat, itu kadang-kadang gitu. Ada yang zikirnya kuat. Zikir saya maksud bukan maca tarik la ilaha illallah ya. Zikir ini kesadaran hati dah. Jelema teh aya otak, aya naon? Aya hate, otakna kudu berkembang, hatena oge kudu baik. Ada orang yang hatinya bagus, zikirnya kuat, tapi otaknya gak berkembang, ya mudah ketipu, mudah. Ada orang yang otaknya maju, tapi sebaiknya ini umat ini berkembang ilmunya dan juga berkembang zikirnya. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita agak sulit sebenarnya mencari seorang guru ya, yang guru ini kumpul dua-duanya, nya pikirnya zikir. Biasanya aya guru anu jago pikir tapi nuksonnya, kekurangannya ada pada zikir. Aya guru kiai anu kuat zikir tapi kita harus bertanya kepada ahlinya. Tatkala kita ingin mengetahui pengetahuan fikir, tanya kepada ahli fikir. Yang sebenarnya, yang benar, yang baik. Karena penyelewengan dalam fikir pun banyak. Penyelewengan dalam fikir, penyelewengan dalam akidah itu, penyelewengan dalam pikir itu ada. Kita pun kalau bertanya ingin memperbaiki hati, ingin mengurus hati, ingin meluruskan hati, ingin mengobati penyakit hati, ya kepada ahli zikir, kepada ahli zikir. Yang ahli zikir ini benar, yang ahli zikirnya ahli zikir yang mursyid, yang benar. Nah, apa di sini terdapat penyelewengan? Banyak juga. Tapi jangan dianggap bahwa penyelewengan itu hanya pada tasawuf saja. Pada fikih pun terdapat penyelewengan. Pada akidah pun ada
penyelewengan, maka di sini harus disorot oleh sesuatu yang tidak mungkin salah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang betul-betul tersaring. Ya, maka di sini diperlukan ulama-ulama yang mengetahui Quran Hadis untuk menyorot pikir dan juga untuk membimbing kita terhadap zikir. Jadi ini keperluan mendesak kita untuk menghadapi kemajuan. Kalau kita kemudian hanya pikir saja, kita seperti barat. Kalau kita hanya zikir saja, ya nantinya jadi Prabu nom dari kemarin riwayat itu Kanjeng Mas. Mari kita lihat di mana di fenomena ini. Kami melihat peserta-pesertanya zikir bisa, tapi kurang pikir. Ada dokter dari Amerika ikut, pikirnya kuat, tapi zikirnya lemah. Nah, ini pastilah keadaannya begitu. Kita harus betul-betul pikirnya kuat, zikirnya kuat, dan mari kita mencari guru. Yang guru ini kalau bisa mah lengkap kayak Nabi Muhammad, pikir dan zikir. Tapi inilah kenyataan yang kita hadapi, bahwa ada yang jago di sini. Inilah perlunya kerjasama antara para kiai dalam membimbing umat ini. Kiai zikir, mari bersama dengan kiai zikir. Inilah kelemahan manusia, sehingga Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, karena kelemahan ya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, itu fenomena yang kemarin ada, dan pada subuh minggu kemarin acara kita kemudian diselingi oleh deklarasi mengenai menghidupkan sholat subuh berjamaah, dan itu sudah ditulis, dan saya berusaha untuk betul-betul mengambil dari Quran dan dari hadis, ya, bagaimana bimbingan Quran dan hadis itu demi menjaga orisinalitas dari yang akan dikemukakan. Walaupun bukan berarti kita menolak tulisan-tulisan ulama. Kita sangat butuh seperti tadi mengenai masalah zikir ini, kita harus bertanya kepada guru. Apakah tidak cukup dengan Quran Sunnah? Kita jawab bahwa siapa sih yang mengatakan hanya cukup dengan Quran Sunnah? Ada katanya. Mari kita tanya. Orang ini yang menyebutkan hanya cukup dengan Quran Sunnah pernah nulis nggak? Pernah nuliskan buku? Katakanlah pamannya Muhammad bin Abdul Wahab, Quran Sunnah saja. Apa beliau pernah menulis buku? Banyak sekali. At-Tawassul wal Wasilah. Ya, banyak buku-buku karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Waktu saya tanyakan kepada orang, pokoknya orang cukup Quran Sunnah, kenapa beliau membuat buku? Cukup ya, buku Quran Sunnah. Mang Dadun pernah buat buku? Pernah. Kemarin dikemukakan di sini bagaimana bahayanya hukumnya merokok. Karena namun cukup ke Quran Sunnah wae. Jadi pahami bahwa
Quran Sunnah pun perlu kita tuliskan, kita perlu terjemahkan untuk kasus-kasus ini. Dan itu dijadikan sebagai sandaran kita. Bukan berarti tidak boleh lagi ada tulisan mengenai akhlak, tulisan mengenai mengenai syariat, fikih. Imam Syafi'i membuat kitab Al-Um, Imam Ghazali membuat kitab Ihya Ulumuddin, umpamanya Muhammad bin Abdul Wahab membuat kitab-kitab itu. Tidak jadi sah bagi kita, malah inilah khazanah intelektual Islam. Lieur jelema lamun Quran Sunnah hukum teu maca kitab. Seperti liurna jelema nu maca kitab tapi tara maca Quran hadis. Jamaah Rodatul Irfan saya kira dia baca Quran hadis dan dia pun baca, dan semua tulisan baik mengenai fikih ataupun mengenai tasawuf, mengenai apa-apa disorot oleh Al-Quran dan hadis di bawah bimbingan orang-orang yang tahu tentang Quran hadis dan tahu juga tentang fikir dan tahu tentang zikir menurut bagiannya masing-masing. Oleh karena itu kita berusaha terbuka ya, karena merasakan kekurangan masing-masing untuk bisa saling mengisi. Ada kiai yang pintar ngurus pesantren tapi tepati bisa pidato. Aya kiai nu pintar pidato tapi teu bisa ngurus pesantren. Aya kiai nu jago mempengaruhi pemuda tapi teu laku ka aki-aki. Aya nu kiai nu pintar ngurus aki-aki tapi laku kepada pemuda. Aya nu pesantren na gede tapi pamajikanana hiji. Aya nu pesantren na teu pati gede tapi kelebihannya pamajikanana 2, 3 pamana. Aya anu pesantren leutik pamajikan hiji aya. Ada biasa. Ini kelebihan dan di sini perlunya tahu. Yang kedua, Pak, dalam kaitan dengan awal tahun baru itu bertambah usia. Kemarin 60, sekarang 61, saya kemarin 67, katakan sekarang 68. Tapi bertambah usia tapi berkurang umur sebenarnya. Usia mah bertambah tapi umur mah berkurang. Jadi setiap awal tahun sebenarnya ada dua. Di satu pihak ada tiap awal tahun itu ada harapan. Pasti tiap tahun itu pengusaha tahun baru ada harapan. Pejabat tahun baru ada harapan ya. Dan biasanya jadi hadir yang baru itu selalu enak pemahamannya. Silakan harapan ini. Tapi sebenarnya juga menghadapi tahun baru itu ada kekhawatiran bagi pribadi. Kalau bagi umat, khawatir umat ini makin jatuh, makin rusak, bisa. Dan itu harus ada dalam pikiran kita. Bagaimana tertipu, ngagana ke duit dan ribuan orangnya. Bagaimana sekarang perceraian di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana di daerah Bali banyak perkosaan terhadap anak-anak kecil berkembang. Bagaimana banyak. Pikapaureun, kekhawatiran harus ada secara kejamahan. Tadi saya membukakan harapan umat ini akan maju. Kita juga ada kekhawatiran dan harus ada khauf dan roja itu
harus ada. Termasuk dalam pribadi. Kita harus punya optimisme untuk tiap-tiap pribadi, bukan umat. Tahun depan insya Allah saya lebih baik usaha, lebih baik jabatan, lebih baik amal, itu harapan. Tapi harus ada kekhawatiran juga. Cuma itu tahun harap. Nah, bakal lebih goreng. Padahal tahun itu kita makin dekat. Datang tahun makin dekat kepada kematian, makin dekat kepada hisab. Ya, siapa tahu banyak teman-teman kita ini yang sudah meninggalkan kita. Nah, bagaimana caranya? Maka ada 4 program yang harus dipenuhi oleh kita dalam mengisi sisa-sisa hidup. Pertama adalah tajmi'ul khairat, mengumpulkan segala kebaikan. Sesa umur itu pakai untuk tajmi'ul khairat, mengumpulkan segala kebaikan. Kebaikan kepada amal baik dalam hubungannya dengan Allah, amal baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, ya, amal baik dalam bentuk ibadah mahdhah, amal baik dalam bentuk ibadah ghair mahdhah, sosial, ritual, kecil, besar. Mari kita kumpulkan kebaikan itu, karena main-main ke Jakarta sehari bekalna sapoeun. Ulin ka Bali sabulan, saminggu bekalna samingguan. Naik haji ka Mekah 40 poe, bekalna 40 poeun. Kalau sekarang pamannya ke akhirat, berapa tahun di mana? Di akhirat, kira-kira bekalnya bagaimana? Maka perlu dipertanyakan, geus sabaraha ibadah, geus sabaraha infak, geus sabaraha kali ikut jihad, geus sabaraha kali dakwah, itu perlu dipertanyakan sebagai deposit atau simpanan kita di akhirat. Nah, ini maka perlu tajmi'ul khairat, kita memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan berarti mempersedikit kejelekan, kan? Nabi sampai bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Berbuat baiklah, dan kamu jangan menganggap jelek, menganggap kecil pekerjaan baik, walaupun pekerjaan baik itu kecil. Nah, walaupun hanya berbuat baik itu hanya tersenyum kepada temanmu yang lain. Perbuatan baik yang besar suka habis oleh ria dan suka diceritakan kepada orang lain. Kuring geus mere ka anu, geus berkorban anu. Tapi perbuatan kecil jarang yang rusak karena ria, tidak ada. Siapa orang yang berkata saya pernah tersenyum kepada orang sebanyak sekian ribu kali saja? Gak pernah perbuatan kecil gak pernah dirusak oleh ria. Nah, maka mari mengisi sisa umur, perbanyaklah kebaikan. Yang kedua adalah al-musabaqah bil khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sayyidina Umar berlomba-lomba dengan Abu Bakar dan lain-lain sebagainya. Sahabat-sahabat adalah contoh dalam musabaqah bil khairat. Yang ketiga adalah at-ta'awun bil khairat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kakek-kakek, lakukanlah oleh pemuda.
Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kiai, lakukan oleh pejabat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, lakukan oleh orang kaya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya, dilakukan oleh orang-orang miskin. Itu ta'awun bil khairat. Dalam dakwah kita sudah mengetahui ayat itu bisa diomean NU banyak. Itu bisa diomean kunaon ku orang NU. Si eta mah diomeanana kudu ku Persis sama. Si eta mah kudu diomeanana ku Muhammad. Dia si eta mah kudu diomeanana ku tarekat ieu mah silakan. Ta'awun bil khairat. Karena tidak mungkin umat ini beres oleh satu kelompok saja, tidak mungkin ya. Ini jadi pemikiran orang-orang yang sadar bahwa tidak mungkin umat ini beres. Bukan jeung pribadi mah ngomongnya malah lain jadi beres karena mulai kau ngomong sidun lain ngomong ribut lagi mau sidun. Ini hadirin at-ta'awun bil khairat, dan yang keempat program kita mengisi sisa umur itu adalah as-sabru bil khairat. Harus sabar dalam melaksanakan kebaikan. Dalam dakwah saja sabar menghadapi bermacam-macamnya orang, sabar menghadapi ingin orang itu selalu tergesa-gesa. Jelema teh harus hayang ngeganjangan. Ya. Prinsip jelema mah hayang nol ayeuna tibatan hayang. Engke. Matak barang keur di mejaan, maneh neuneun 1 juta jadi 1 miliar. Kabeh nanaon? Mari lu. Bagaimana ketamakan manusia? Nu miskin hayang beunghar, anu pertengahan riweuh ku situasi ekonomi ayeuna, nu geus beunghar oge neuneun duit 200 miliar anu beunghar hayang digandakeun jadi 200 triliun kan? Tamat. Ini apa? Ada kaharti cenah. Nah, ini bagaimana umat ini sakit ya, bagaimana umat ini dalam keadaan sedang sakit, dan ini perlu diperbaiki. Itu yang mengenai tahun baru. Dan kemudian kita kemarin terhalang pengajian dengan acara kita mengenai menghidupkan sholat subuh. Bagi mereka yang minggu kemarin tidak mengikuti pengajian, saya masih bawa ada kurang lebih 20-30 tulisan mengenai menghidupkan sholat subuh. Kembali kepada pilar-pilar melawan hawa nafsu yang sudah kita kaji, bahwa lamun hayang nunuhkeun ngalawan hawa nafsu harus ada uzlah, qillatul kalam, mempersedikit bicara, as-sumtu. Dan pada minggu ini kita akan membahas qillatul aqal, menyedikitkan makan. Tong loba teuing barang dahar, mengurangi makan sebagai salah satu pilar mujahadatun nafsi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk makan dan minum dengan tidak berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bahaya. Yang tengenah ya deh. Ya. Kalau sudah terlampau kenyang malah sare dilatui jadi nggak enak. Duit loba teh kita gitu. Saya dengan Bapak dulu pernah datang
ke Pak Haji Oting. Pak Haji Oting ini bapaknya Pak Haji Hamami. Pak Haji Hamami ini bapaknya dari Pak Marwan, bupati kita sekarang ini. Semuanya dari Pak Haji Oting, Pak Haji Hamami itu menjadi dewan penyantun di Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Kita datang ke sana. Oh, baheula duit di pom bensin teh dikumpulkeun. Sababaraha tolok gitu. Bu Haji almarhum yang istri beliau yang tua itu membereskan dan menghitung. Ya. Jam malam itu masih belum beres teh naon teh. Ngitung duit teh. Bosan ya cek itu can bereskeun wae ngitung naon. Ngitung duit batur mah geus naon. Geus sarare ieu mah ngabereskeun kana naon. Ngabereskeun kana duit pada waktu itu ya masih begitu itunya. Ayeuna mah jelema secara berhubungan langsung dengan apa? Cukup aja bagaimana catatan di bank. Nah, semuanya juga berapa? Imah gede itu ying. Lalu dia mah itulah. Isuk-isuk muka ke jendela, bari pulau-loba jendela. Encan kamu tak kabeh kaburu geus asar, kudu ditunggu gede. Kamu kan? Jendela itu kudu dibuka-bukakeun. Ya, encan kamu kabeh geus kudu dinaon deui. Tidak, oke. Ini waktu luas semua kan. Terus itu imamullah yang dipul. Bahwa Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita bahwa saum berlapar-lapar, mengurangi makan adalah penghalang benteng dari serangan hawa nafsu. Manis tato anu kumul ba'ah. Barang siapa yang sanggup untuk membiayai keluarga, membiayai pernikahan, silakan nikah. Nah, nikah itu lebih menahan mata, lebih menjaga farji. Barang siapa yang tidak sanggup untuk melakukan nikah, ya silakan saum. Saum itu bagi dirinya bisa menjadi benteng. Orang yang paling baik adalah yang pandai membatasi makannya. Dan salafus saleh adalah contoh dari hal ini. Siapa orang yang paling baik, yang paling dicintai Allah? Ahabbukum ilallahi, paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Aqallukum ta'man, paling sedikit makannya. Wa akhafukum badanan, dan paling ringan badannya, paling ringan, paling ringan makanannya, ya. Panjelma gitu, jelma miskin mah dahar wae, jelma nu rada boga jeung naon dahar poe ieu euy eta jelema rada boga tah jelema nu leuwih boga di mana kuring dahar poe ieu nu beunghar pisana saha nu rek didahar ku kuring poe ieu jelema miskin lagi nah ini jadi silakan katanya paling cintai Allah adalah yang paling sedikit makannya. Dan kiai-kiai di Jawa banyak yang makannya satu kali saum Daud, kemudian makannya itu ada yang seitu aja lepet sedikit aja gitu, tapi masih kuat kok ya. Kita berada di daerah yang termasuk ajengan-ajengannya rada kudu ngareunah wae naon teh dahar teh ya dididik ku rakyat kan mah mulu domba keresahan ya dan lain-lain sebagainya. Jadi kita berada
keluarga-keluarga kiai termasuk Sukabumi, prinsip nanti cina dakwah teh kudu genah ulah ripuh, eta prinsip kiai Sukabumi ta. Jadi dakwah teh kudu naon, jadi kiai teh kudu genah ulah naon, ulah ripuh. Dan makanya bapak saya waktu pesantren dulu bapak saya dari Cantayan itu di pesantren dan ku ama mana ke Ajengan Cikaroyang, ke Ajengan Uci. Ajengan Uci ini lulusan Tipar, tapi bapak saya kemudian dimintakan untuk pesantren sana. Bapak saya berkata, "Da urang mah teu pati loba, cenah baheula teh mun pesantren teh kalau pulang sebulan sekali ke Cantayan, ama itu untuk pulang kembali ke pesantren nyiapkeun deeng domba." Jadi domba teh dipencit karena saat itu sulit sapi, sulit dideeng. Nanti datang putra-putranya 2 orang yang pesantren di sana dibuat deeng domba 3 blek deeng domba sablek eker siapa bapak saya, sablek eker Mangdaman, sablek eker kiai. Kemudian aya 30 nog meri yang diasin, 30 nog meri yang diasin untuk ini, 30 untuk ini, 30 untuk kiai. Urang mah sederhana cenah. Itu sederhana. Cuma deeng domba disebut naon? Sederhana. Kalau kita di Gunung Puyuh pagi-pagi itu dengan Aceh dan lain-lain sebagainya, bangkrok ketan make naon? Make cacang daging kan. Bangkrok ketan isuk-isuk jeung cacang. Cacang daging ini rada arah rokok itu di mana-mana. Jadi enggak apa-apa lah. Ya, relatif kan. Yang penting produktivitasnya tinggi gitu. Outputnya harus besar sebagaimana inputnya banyak, outputnya tidak bisa kita ada relatif ya. Tukang ngagarpu caina sateko minumna dahar oge jika nu teu digayem leg karena jadi relatif bagaimana itunya ya. Tapi awas jangan berlebih-lebihan. Khairul ummati qarni, paling bagus umat kami adalah zaman kami, kurun saya, kemudian kurun yang sesudahnya. Nanti akan digantikan kaum ini dengan sebuah kaum yang loban mararontok jalan libur. Nah ini cina mulai generasi jelek cina naraon teuing marontok teuing sinun samin wa yurikuna syahadata jeung sok bersumpah bari teh dipeta demi Allah batu teu minta teu naon. Tukang dagang bersumpah ini adalah umat-umat Behdieu yang berbeda dengan umat zaman Nabi. Umat zaman Nabi rada ramingan badana, umat-umat Behdieu rada galede cenah bahwa berlapar-lapar merupakan salah satu kunci pembuka hati. Dan keluarga yang sering berlapar-lapar saum akan bersinar rumahnya. Alaikum bil husni. Nabi bersabda, kamu harus sering bersedih. Bil husni itu kodominan nalangsa. Fa'innahu, karena sesungguhnya nalangsa itu miftahul qalbi, pembuka hati. Ajibu anfusakum, laparkan. Ajibu, laparkanlah dirimu, wa adhiruha, dan dahagakanlah. Berarti puasa. Inna ahlal baiti, sesungguhnya sebuah keluarga layakilu taquhum, sedikit makanannya, batas taniru buyutuhum, maka akan bersinar rumahnya. Ada orang yang meninggal sebuah deui di sagigireunana
aya jelema nu maot lapar teuing. Jadi aya nu maot lapar teuing, aya nu maot sebeuting. Lamun ieu teu sebeuh teuing, maka bakal salamet dua nyawa. Nu ieu teu maot sebeuh teuing, nu ieu teu maot lapar teuing. Ini bahwa orang lapar atau sahur itu dicintai Allah dan berkenyang-kenyang itu dibagikan oleh Rasulullah dan beliau anggap sebagai kebaikan. Kalau Allah Azza wa Jalla lam ya'tahi al-ibadu bil hadid untuk berselimut. Seseorang ditutupan, seseorang berselimut itu lihab. Jemaah haji baheula balik di Madinah mawa naon? Mawa lihab cenah. Baheula mah mawa naon? Mawa lihab teh amparan nu bisa di. Nah, tidaklah seseorang berselimut dengan selimut yang lebih bagus menurutku, kata Allah, dibanding dengan tidak ada selimut yang lebih baik dari selimut kelaparan. Selimut lapar. Orang aya jelema anu dipinuhan ku kaseubehan, aya jelema anu diliputan ku lapar. Ini yang disenangi oleh Allah, orang yang diliputi dengan lapar. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min batnin la yasba'u, dina beuteung nu teu daekeun sebeuh, begitu terang utah. Makanan kita itu can sebeuh dibikin ka mana teh? Jahe ngadahar jengkol, jengkol ngora jeung sambal naon? Sama suhu di dieuna jama roti. Teukeun ka dieu naonana teh? Begitu teu rapi teh utah. Kalau memakan orang Arab nggak ada itu memakan daging bikin kemana? Daya di sini. Kenapa? Karena agak lama. Ya, kenyang itu ada masanya. Namun daharna pamana teh mah walaupun kita sudah kenyang, si perut kita ini masih minta. Ya, maka Nabi mengajarkan batasi. Apaan geuning hayang kene? Nah, padahal itu sebenarnya si perut itu sudah kenyang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perut yang tidak mau kenyang, dari sholat yang tidak memberi manfaat, dari doa yang tidak didengar, dan dari hati yang tidak khusyuk. Tidak ada yang memenuhi Ibnu Adam lebih jelek. Tidak ada kantong yang dipenuhi oleh Ibnu Adam yang lebih jelek dari perut. Perut itu kantong, tidak ada kantong yang lebih jelek yang dipenuhi oleh Ibnu Adam kecuali kantong perut. Cukup bagimu, wahai anak Adam, beberapa suap, yang beberapa suap itu yakum nasulpa, bisa menegakkan tonggong anyun. Jadi bisa tegak gitu, teripuh. Jadi makan secukupnya untuk bisa bertenaga. Fa in kana la budda, kalau terpaksa harus banyak juga, silahkan. Inilah maksimalnya. Fasulusun ta'amun, sepertiganya adalah makanan dalam perut itu. Wa thuluthun syarabun, sepertiganya adalah minuman. Wa thuluthun nafsun, dan sepertiganya adalah udara, ya, bernapas. Sepertiganya adalah udara atau bernapas. Karena di Bani Israil adalah di Bani Israil jadul anak domba pigonatin dina kumpulan domba kasiratin anu loba, aya anak domba dina kumpulan domba anu loba. Bahasa Arabnya anak domba itu jadul, domba
domba-domba geus karolot loba gonamun tantohu ummuhu yang memberi susu menyusui kepada anak domba itu ummuhu ibunya fanfalata kemudian dia kabur anak domba itu para doa gonamu maka nyusuan sakabeh domba kulluha sakabehna kaeta naon kaeta anak domba kumalam yasba teu daekeun we naon sebeuh anak domba teh pabalagha dzalika nabiyuhum sampai berita itu kepada nabinya faqala maka berkata nabinya inna hadza sesungguhnya ini mislu qaumin adalah gambaran sebuah kaum ya'tuna min ba'dikum yang akan datang sesudah kamu yu'tar rajulu diberi hiji jelema minhum di antara mereka mayakil qabilah diberi seseorang itu yang cukup untuk satu kabilah satu suku wa umat dan satu umat sumalam yasba dibere rizki keur sakobilahkeun dibere rizki keur saumateun dia masih merasa belum cukup diberi emas 2 gunung hayang kene gunung katilu persis seperti neraka jahanam tatkala neraka jahanam ini dimasuki oleh penduduknya oleh ahli neraka geus pinuh ditaras ku Gusti Allah eta neraka jahanam teh halim talati geus pinuh can euy jeung neraka teh cek Gusti Allah kana neraka maka neraka menjawab hal min mazid aya keneh we cenah tambahna cek naon neraka jahanam teh barang keur dipinuhan ku jelema ahli neraka ditaras kalah pinucan jawabannya aya keneh teh tamina nah sifat orang yang tidak puas itu seperti neraka dibere rezeki sabaraha oge lamun ditanya teh cukup can rezeki teh aya keneh teh cenah naonna aya keneh tambahna ini dalam jabatan banyak juga orang yang geus puguh ge nyekel 5 jabatan sakitu teu kagarapna masih keneh neangan Allah jadi penguasa itu capek Pak jadi penguasa itu capek ya kemarin aya pertemuan di dia bupati di mana katakan di Parabuan kudu berangkat itu jam capek baru geus jadi penguasa hayang jadi pengusaha oge geus kacina naonana capek geus jadi pengusaha hayang jadi penguasa jadi kiai itu capek baru hayang jadi dukun atuh hayang jadi politikus nih kadang-kadang orang tidak puas boga santri saeutik ge geus naon ribu ini apa nafsu jelema itu begitu ya termasuk dalam makanan sedikit secukupnya dalam makan dan minum meringankan hisab sedangkan berbanyak-banyak memberatkan salasun tidak 3 perkara layu hasabu bihil ardu yang tidak dihitung nanti yang tidak dihisab nanti di akhirat bilu khusyid ya salasun ayat 3 perkara layu hasabu anu teu dihisabihi kusabab eta 3 perkara al-amru sehingga hamba bilu khusyid iu-iuhan sederhana imah sederhana naon imah sederhana teh di bahasa urang mah geuning sangat sederhana teh naon SSSSS gitu mau apa dihisab sama di mana di akhiratnya mau apa dihisab imah gitu mah wa kasratun
sudah bisulbahu, makanan sedikit saja yang menegakkan tongongna kan kalau lapar itu gitu kan, asal tegak saja itu tidak, makanan sederhana itu tidak akan masuk ke dalam hisab. Wasaubun, dan pakaian yang hanya menutup apa? Menutupi. Saya baca kemarin bagaimana sakitnya bangsa ini. Aya jelema nu boga erloji, pegawai negeri punya erloji. Yang erlojinya ini ku satahunan gaji moal kabeli, tapi boga. Usaha itu dia hanya jadi pegawai, tapi dia punya erloji Rolex itu 150 juta namanya. Gaji dia 6 juta. Satahunan oke itu cukup kata meuli naon. Beli Rolex itu tidak cukup, tapi dia punya. Ya, dia punya rumah yang sedemikian besar. Ini ini semuanya dari nafsu ya, semuanya dari nafsu. Jadi rumah sederhana tidak akan dihisab, tidak akan masuk hisaban. Makanan sederhana tidak akan banyak hisab. Pakaian yang hanya menutupi orang tidak akan banyak hisab. Teuing da mobil 1.500 cc, apa mobilna 1.500 naon cc dah kena hisab tuh. Jikanan kena hisaban nu 3.500 naon cc 1.500 saliterna 13 kilo ya. Jadi mobil rada butut jika teka asup karena dihisap gitu kan. Tong dituliskeun mata pamajikan goreng oge mah pati dihisap tong. Anu dihisap mah memboga pamajikan naon dari situ. Tiap-tiap orang itu punya pesona tersendiri. Aya nu geulis masakna teu ngeunah, masakna teu. Ya. Masakna teu ongkosna gede. Ya, sabab segala pakaian pantas, baju hidup pantas, baju bodas pantas, baju beureum pantas. Ya. Nah, jadi bareng jeung urang kebenaran urangna goreng, jika urang pembantuna. Ditenan diharap, urang jika pembantuna, ditenan di tukang, ditoel batur. Nah ini diserahkan tujuan oleh narima. Sebanyak anu goreng mah masakna ngeunah kadang-kadang. Ongkosna teu pati loba. Kubur teh kudu Christian Dior teh. Make kubur Christian Dior teh dan nyewa. Pakaian, pakai baju hidung aku play. Pakai baju bodas katempo teuing naonana. Setiap perkara yang berlebihan dari Ibnu Adam, dari roti, dari pakaian, itu semuanya akan mendapatkan hisab. Dari pakaian, dari makanan dan lain sebagainya. Bahwa agama juga ilmu kedokteran modern menunjukkan banyaknya bahaya dari berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman, seperti jadi senang tidur, jadi malas bergerak, menimbulkan bermacam-macam penyakit, ya, berpengaruh pada akhlak, dan lain-lain sebagainya. Ini maka pilar melawan hawa nafsu yang ketiga adalah
Qillatul ta'am. Nanti ada latihan, Pak. Latihan itu tidak bid'ah. Latihan 40 dicoba 40 poin. Jangan dianggap bid'ah. Nabi Musa dilatih oleh Allah ke Gunung Sinai berapa malam? 40. Imam Nawawi membuat kitab Hadis Arba'in. Nabi mengatakan siapa yang hafal 40 hadisku, siapa yang berjamaah subuh 40 malam, dia akan dilepaskan dari sifat kemunafikan dan dari ada ini 40 itu. Orang naik haji biasanya ingin sholat arba'in gimana ya. Jadi jangan cepat-cepat ini nggak ada tili tuna. Nabi itu dilatih 40 malam ya. Banyak juga kan Allah yang Quran ajaran Islam yang berkaitan dengan 40. Ya, kalau orang begini niat, maka mari kita itu bisa orang untuk bagaimana kita mempersedikit makan selama 40 hari. Dan ini jadi perhatian, Pak, untuk makanan minuman yang halal saja Islam sudah memberikan awas. Jangan berlebihan. Sebaiknya sedikit. Untuk yang halal. Kumaha mun makruh? Lamun rokok disebut naon? Betul ya. Namun rokok disebut makruh. Kumaha nurut kana Qardawi mah disebutna naon? Haram. Yang halal saja sudah ular batai. Kumaha yang munafik? Nu subhat. Dan perkara itu yang ini mah yang halal. Yang halal pun sudah macam-macam hukumnya. Lamun abah ditanya kepada hadis sedayana, kumaha ari hukumna? Sangu. Ya halal. Kalau orang Madura enggak, Pak. Lamun ditanya kumaha hukumna sangu? Jawaban orang Madura enggak tentu itu. Orang mana mah? Orang Madura mah jawabnya enggak tentu itu. Kalau dia makanan biasa, nasi biasa ya halal. Kalau orang ragu-ragu ya makruh. Kalau yang orang lain ya haram. Kalau yang orang lain itu yang yatim lebih naon baik, lebih haram lagi. Kalau nasi ini adalah milik orang yatim sedesa, lebih apa lagi? Lebih haram lagi. Jadi hukum nasi itu katanya, nah tentu itu bagaimana. Nah ini perlu jadi itu bagi kita sekalian. Dan mari ya menyehatkan tubuh kita, menyehatkan rohani kita dengan tadi sudah 3 cara ya, yaitu uzlah, qillatul kalam, qillatul aql, dan nanti kita akan sampai juga kepada qillatul naum, bagaimana mempersedikit tidur. Mudah-mudahan dari sedikit ke sedikit kita makin terasah pikir dan makin terasah pula zikir kita sekalian, sehingga kita menjadi mudah-mudahan sampai kepada derajat insan kamil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.